Wow. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kembali lagi di Nia Zero Story. Wow, kali ini cinta dan cinta. Cinta, as bahasa Turki. Aloha, Hawaii. Amor, Italia. Keleng, Batak. Tresna, Bali. Geseh, Aceh, and many more. Banyak lagi bahasa tentang cinta. Cinta tidak bisa dilukiskan. Cinta tidak bisa dipaksakan. Cinta tidak bisa memilih. Ya kan? Story apa? Iya. Tebak dong story apa? Sesama umur atau tidak, sesama tempat kerja atau tidak, cinta is jorok ya guys. Bisa ketemu di mana saja, anywhere. Tapi jahatnya cinta guys, bisa dimanipulasi atau memanipulasi. Menipu, kedok ya, kok kedok nih, karedok ya guys, kedok ya. Kedok tuh apa guys? Topeng. Nah, ketidakjujuran mengatasnamakan cinta, benar gak? Untuk mencapai sebuah tujuan kotor, kadang cinta digunakan sebagai topengnya. Kalian pasti dengar dan sering lihat ya, banyak berita tentang kasus pembunuhan dan gitu, dan ya gitu deh. Semua awalnya karena cinta guys. Kasmaran. Kadang lupa diri untuk bisa melihat kenyataannya. Sorry bawa puisi guys. Ikutin aja prosesnya ya. Bener gak sih? Nanti kita bahas secara spesifik. Ya pasti live mengungkap tentang cinta. Di live nanti udah di sini aku live. Sorry dulu ya. Apa iya seseorang yang baru dikenal bisa langsung disebut cinta? Apa betul cinta bisa memudar? Kalau iya, gimana cara mempertahankannya? Gimana coba? See you at live ya. Sekarang aku ceritakan sebuah kisah cinta yang dimanipulasi. Keangkuhan seorang dewa yang mengorbankan wanita demi ambisinya. Aduh, siapa ya? Udah ketebak gak aku cerita siapa? Kisah pilu Medusa, wanita yang dikutuk akibat sebuah cinta. nationalgeographic.co.id. Poseidon adalah dewa laut Yunani yang juga memiliki kemampuan menciptakan badai dan gempa bumi. Dia diwakili memegang trisula, tombak besar bercabang 3. Ia menikah dengan Aphrodite, ratu laut. Nah, ratu laut secara dia udah bisa berenang ya. Aku nggak bisa renang guys. Aku ratu bumi. Aku nggak bisa renang, sumpah aku nggak bisa renang. Oke, berarti dia jago renang. Nanti aku minta ajarin dia ajarin Nia Zero berenang dong, ya kan? Karena aku nggak bisa renang. Jadi kalau dulu tuh, fokus ya. Enggak, dulu aku kalau anterin anakku berenang di sekolah, aku tuh sok bisa berenang gitu. Aku pakai baju renang, tapi aku alasan gitu sama ibu sekolah, Nia nggak turun, mama Nia nggak turun, mama Zara enggak, aku lagi berjemur. Secara putih ya guys, aku jemur, atau aku nggak renang, mau diambil, mau dikerjain, nggak bisa, aku bisa renang. At least ya udah lanjut ya, jadi kesana kesini ya, itulah Nia Zero ya. Oke, lanjut. Ia menikah dengan Aphrodite, ratu laut, tetapi memiliki banyak anak melalui hubungan di luar nikahnya. Wow. Dikutip teori.com, Poseidon adalah salah satu dari 12 Olympian
Dan saudara laki-lakinya adalah Zeus dan Hades. Peace. Zeus akan menjadi dewa langit, sementara Hades akan menjadi dewa dunia bawah. Ini adalah beberapa fakta paling menarik tentang Poseidon. Poseidon memiliki anak dengan Medusa. Medusa adalah monster gorgon dengan rambut ular yang bisa mengubah siapapun menjadi batu ketika mereka menatap matanya. Medusa pernah menjadi wanita cantik. Medusa adalah seorang gadis yang melayani Athena di kuilnya. Jadi dia itu gak boleh, jadi siapapun yang menatap mata Medusa itu akan mengubah menjadi itu ya gitu ya. Saat Medusa berada di kuil Athena nih guys, Poseidon memperkosanya dan menghamilinya dengan 2 anak. Ini antara ini ya, kok 2 ya? Aduh kasihan ya Medusa ya, kita mikirin Medusa ya ampun. Poseidon melarikan diri dari kuil tepat sebelum Athena menemukan bahwa Medusa secara tidak sengaja berhubungan intim dengan dewa laut di dalam kuilnya. Jadi wah ini udah ada. Ketika Athena menemukan Medusa telah akrab dengan Poseidon di kuilnya, Athena mengutuknya dengan keburukan dan rambut ular dan mengusirnya dari kuil. Dia akan datang untuk tinggal di sebuah pulau dekat Hesperides Sarpedon. Aku yang cerita. Aku yang ngantuk. Wow, ya itulah. Perseus memenggal kepala Medusa setelah dia berubah menjadi monster. 2 anak melompat dari lehernya. Kedua anak itu adalah anak-anak Poseidon. Anak-anak itu lahir pada waktu yang sama dan mereka dikenal sebagai Pegasus dan Chrysaor. Pegasus adalah kuda bersayap putih dan Chrysaor adalah seorang pemuda dengan pedang emas. Wow. Poseidon berkompetisi melawan Athena untuk kota Athena. Kota Athena membutuhkan dewa untuk melindungi dan mengawasinya. Cecrops adalah Raja Athena dan meminta Poseidon dan Athena untuk memberinya hadiah yang akan bermanfaat bagi kota. Karena ini akan menentukan siapa yang layak mengawasi kota Athena gitu ya guys ya. Wow. Dalam beberapa versi mitos, Poseidon menghadiahkan kota Athena dengan seekor kuda, sementara versi lain menyatakan dia memukul bumi dengan trisula yang menyebabkan aliran air asin memasuki kota guys ya. Kayak gitu. Terus lanjut. Kayak gitu ya, teman-teman ngerti ya. Kalau ada pertanyaan boleh kalian DM aja atau komen. Athena menggunakan kekuatan pengetahuan dan kebijaksanaannya untuk mempersembahkan hadiahnya kepada Cecrops dan kota. Hadiahnya adalah pohon zaitun ya. Pohon zaitun melambangkan kedamaian, kemakmuran di bumi. Kalau sekarang sorry ya, aku udah ngantuk. Jadi kalau sekarang zaitun itu sangat bermanfaat untuk kulit ya, biasa untuk massage, body massage, untuk kecantikan, untuk dicampur masker biar kulit sehat ya. Tetap aku berbagi tentang kesehatan kulit ya guys. Lanjut. Cecrops terkesan dengan hadiah Athena dan betapa hal itu akan sangat bermanfaat bagi kota Athena guys. Cecrops ya memberi Athena kota Athena yang akan menjadi nama kota itu. Poseidon marah dengan keputusan itu, dia dan Athena dengan cepat menjadi saingan gitu ya. Oke, Poseidon itu dewa kuda Yunani. Poseidon berusaha memenangkan cinta dan kasih sayang Demeter, dewi panen Yunani, tetapi tidak berhasil. Aduh, gagal. Kayaknya harus belajar ya cara mendapatkan cinta dari akulnya Sir. Poseidon berkali-kali, kenapa dia itu
Ditolak oleh Demeter hingga akhirnya dia memberikan permintaan kepada Poseidon agar dia menciptakan hewan terindah di dunia, guys. Poseidon mulai bekerja dan menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan binatang itu. Dia membutuhkan waktu yang lama untuk membuat kuda itu, sehingga kenapa ya butuh waktu untuk kuda itu? Sehingga ketika dia akhirnya membuatnya, dia mempersembahkannya kepada Demeter dan menemukan bahwa dia tidak lagi mencintainya. Wow, Poseidon kemudian dikenal sebagai dewa kuda, selain sebagai dewa laut dan gempa bumi. Saat Poseidon mengendarai keretanya, dia ditarik oleh kuda, guys. Hubungan simbolis dengan hewan yang dihabiskan begitu banyak waktu untuk membuatnya. Wow. Oke, next. Jadi itu ya teman-teman ya, ini kita bercerita tentang Medusa. Medusa merupakan salah satu makhluk yang paling populer di mitologi Yunani. Dia disebut sebagai wanita berparas mengerikan dengan rambutnya ular gitu, guys. Rambutnya banyak ular ya. Selain itu, Medusa adalah wanita yang mematikan karena bisa membuat siapapun yang melihatnya nih, guys, menjadi batu. Itu. Ya, jadi kalau ada Medusa lewat, kita jangan lihat matanya, guys. Kita menundukkan pandangan. Nanti kamu jadi batu ya. Kamu nggak bisa healing lagi kalau jadi batu. Nah, pada dasarnya meski seru bercanda ya, kita relax ya, aku style lagi. Nah, pada dasarnya meski mengerikan, kenyataannya Medusa bukanlah dewa atau monster. Dia hanyalah wanita biasa yang menjadi korban dari pecintaan di dalam mitologi Yunani. Jadi korban gitu. Sebelum menjadi monster yang mengerikan, ada cerita yang cukup menarik untuk diikuti, guys. Di masa hidupnya, Medusa merupakan pendeta Dewi Athena yang merupakan dewi kebijaksanaan. Untuk menjadi pendeta sang dewi ada syarat yang harus dipenuhi, di mana wanita ya kayak jejak nih mata gue. Tunggu mana tadi kesel deh. Oke, tunggu. Lanjut. Medusa merupakan pendeta Dewi Athena yang merupakan dewi kebijaksanaan. Untuk menjadi pendeta ada syarat yang ini nih harus penuhi, di mana wanita muda itu harus perawan dan menyerahkan hidupnya untuk mengabdi pada sang dewi. Pengabdiannya sayangnya harus tersandung sebuah hal memilukan yang pada akhirnya mengubah jalan hidupnya untuk selama-lamanya. Jadi korban cinta Poseidon. Poseidon yang terlibat rivalitas dengan kolega itu kemudian punya niat untuk mempermalukan Athena dengan cara berhubungan dengan Medusa di tangga kuil Athena. Wah, ini parah nih ya Poseidon ya. Sejak peristiwa itu Poseidon menghilang. Wow. Namun beberapa literatur nih, guys ya, mengatakan juga sebenarnya Medusa adalah korban pemerkosaan. Meski sebagiannya lagi bilang bahwa pesona kecantikan dari Medusa membuat Poseidon jatuh hati hingga merayu dan mendekatinya. Oke, Medusa berdoa kepada Athena untuk bimbingan dan pengampunan. Dikisahkan pula jika para dewa biasa mengklaim bahwa wanita yang mereka suka adalah pasangan mereka selamanya. Dengan begini Medusa resmi menjadi istri Poseidon. Allah kan. Nakal sih. Tapi di luar dugaan Athena tidak terima dan marah dengan Medusa karena dianggap mengkhianatinya nih, guys. Medusa dikirim ke pulau yang jauh dan dikutuk sehingga tidak ada pria yang menginginkannya. Kasihan ya. Oh gitu sih, gak boleh gitu dong, kasihan Medusa. Sama wanita ya, guys. Dia diberi kaki ayam, sayap logam raksasa, kulit pecah-pecah, kegilaan, rambut ular, dan mata mengerikan yang khas. Sejak saat itu tidak ada yang mendekat dengan Medusa, guys. Justru laki-laki datang ke pulau itu untuk memburu sang monster alih-alih mencintainya. Wow ya. Oke, berakhir tragis ya.
ya. Sebagai korban dari sebuah kisah cinta nih guys, dikutuk menjadi monster saja sudah memilukan. Iya ya, kita udah sedih kalau kita udah di. Lantas bagaimana jika sudah menjadi monster, dibunuh pula? Aduh ya, itulah yang terjadi pada Medusa. Di mana pada akhirnya dia berhasil ditaklukkan oleh Perseus. Perseus datang ke pulau itu dengan persiapan khusus di mana dia membawa pedang plus mahkota Zeus, sepatu terbang dari Hermes nih guys ya, dan perisai dari Athena. Dia berhasil memenggal Medusa sekaligus mengakhiri Sagittarius sang mantan ajudan Dewi Athena ini. Bawa nggak mau, awalnya sedih. Kasihan Medusa. Ketika terbunuh, Medusa sebenarnya tidak hilang begitu saja guys. Kepalanya diubah menjadi perisai yang sangat kuat oleh Athena diberikan kepada Perseus. Wah ini. Jadi Medusa itu korban, dia adalah korban laki-laki ya guys ya. Mungkin tidak hanya Medusa, banyak juga Medusa zaman sekarang menjadi korban laki-laki yang mungkin tidak ketahuan oleh kasat mata, atau kalian menjadi korban, menganggap korban, kalian harus menyuarakan kebenarannya, kalian harus bisa. Aduh, seperti yang sudah diceritakan, Medusa merupakan wanita yang setia di mana dia menghabiskan masa mudanya dengan menjadi pendeta wanita bagi Athena. Bahkan dia percaya jika Athena adalah yang terkuat di Olympus. Sebaliknya, Athena juga suka dengan sikap Medusa karena dia adalah wanita cantik yang mempersembahkan hidupnya untuk sang dewi. Namun perseteruan abadi itu guys, antara Athena Poseidon mempengaruhi nasibnya. Apa yang dia lakukan bersama Poseidon dipercaya bukan murni kesalahannya 100%. Nah, begitulah kisah getih dari Medusa yang dirayu Poseidon guys, dan akhirnya malah jadi korban rivalitas Poseidon dengan Athena hingga hidupnya berakhir tragis karena cinta yang miliki dia. Jadi nih kita apa ya, garis bawahnya bahwa cinta itu apa ya, kadang takdir ya guys. Semua perjalanan aku juga bisa sampai di titik ini, mungkin perjalanan aku, takdir aku. Kadang kita nggak bisa memilih ya guys. Takdir aku pengen hidupnya yang ini aja deh, yang aman-aman aja, yang asik-asik aja, yang hura-hura aja, yang senang-senang aja gitu ya. Ya aku gak mau capek, aku gak mau ini, terus aku mau punya suaminya yang kaya, aku pengen suami yang keren, aku cuma bisa pengennya shopping, hura-hura. Ada juga yang kehidupannya kok susah terus ya, udah usaha tapi kok kayak susah terus. Kayaknya aku kenapa bilang gitu, karena perjalanan aku guys, kenapa aku bisa menjadi seorang content creator gitu, ini mendorong aku untuk merubah takdirku guys ya. Aku ingin aku ingin mengangkat kehidupan anak-anakku lebih layak. Itu aja sih teman-teman ya. Mungkin kalau yang kenal ngerti ya kenapa aku seperti ini, tapi dengan tujuan yang mulia aku bilang. Jadi takdir teman-teman, takdir. Kadang kita pengen ya, kadang hidup itu kadang terasa naif ya teman-teman. Naifnya apa sih? Pengen itu sempurna, dapat cowok yang keren, tapi gak seindah itu guys. Maksudnya apa yang kita lalui, kehidupan yang aku lalui juga tidak seindah. Jadi aku mungkin salah satu Medusa itu. Jadi apa ya, tapi ada dua pilihan ketika kamu menjadi seorang korban. Apakah kamu menyerah dengan kehidupan, atau kamu mau melangkah dengan orang yang kamu sayangin gitu. Jadi takdir guys, takdir itu bukan berarti kita nyerah dengan takdir guys. Kita bisa berusaha, walaupun misalnya alurnya itu aja ya susah terus, atau kayaknya aku tuh patah hati terus. Nah kayak gitu guys ya, takdir ya, kita harus menerima takdir, harus ikhlas, jalanin aja hari-hari itu ya. Terus kalian jangan pernah merasa minder kalau kalian menjadi seorang korban apapun ya. Kalian jangan ngerasa minder, nggak mau berkarya, nggak mau kerja, nggak mau belajar, nggak mau kuliah, atau nggak mau apapun, guys, maju guys. Apapun, mau kalian mau pakai baju apapun, kalian harus bangkit. Itulah yang mungkin aku bisa sampaikan ya teman-teman. Sedih. Makasih yang selalu nonton. Story ini storyku yang ke-8 apa ke-9 ya, ke-8 ya. Ya, mudah-mudahan dengan karakter aku mau menceritakan dengan khas aku ya. Aku tidak mau terus terusan banget, biar kalian juga enjoy dengerinnya. Oke, terima kasih. Aku mau live lagi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sira. Thank you. Bye.